Ya, balik lagi di Going Solo setelah lama nggak ngobrol, banyak main game. Akhirnya hari ini berkesempatan ngobrol lagi sama Mas Nadu. Mas Nadu, Mas Danu ya, yang anak museum. Ini artefak. Udah enggak sekarang. Udah Udah enggak. enggak jadi anak museum. Tadinya anak museum, sekarang Sekarang dia dalam binaan BNN. binaan mertua. BNN. Kok mertua sih? Ya binaan BNN lah. Ya. Diurus BNN. Diurus ya. Dirawat sama BNN. Sama ASN BNN. ASN BNN. Takutnya kalau BNN doang nanti dikira itu lagi rehabilitasi nanti. Ya, jadi Mas Danu ini terakhir kita ketemu di podcast itu tahun berapa sih? 2021 ya? 21, 22 kayaknya. Masih lajang lah gitu ya. Iya, belum nikah. Belum nikah. Sekarang mau menikah. Mau nikah. Agustus kayaknya ya. Di sekitar ya lupa gua. Bulan itu lah. Gua orangnya gampang move on lah. Kalau gitu gua lupa lah. Nah, Mas Danu ini udah 2-3 tahun terakhir ini meninggalkan museum, meninggalkan kerjaan tetapnya dan jadi freelance gitu. Dan Mas Danu ini adalah seorang full time freelance yang banyak ngerjain event, banyak ngerjain buat kebutuhan desain, jadi fasilitator experiential learning juga, jadi full time daddy. Full time daddy yang dirawat sama BNN. Iya, jadi Mas Danu, gimana Mas Danu setelah 3 tahun jadi full time, jadi freelance, enak mana? Enak tetap, enak jadi freelance? Sebenarnya ya ada enaknya ada enggaknya sih Mas ya. Kalau jadi freelance tuh enaknya adalah waktunya bebas, bisa ngatur sendiri gitu ya, mau libur kapan gitu kan. Apalagi kan kemarin LDR ya, jadi kalau kerja tetap nggak ada waktu ketemu karena susah. Tapi kalau freelance ya, kenapa akhirnya kemarin 3 tahun ini terus kata freelance ya karena menikah sih sebenarnya. Karena menikah jadi memutuskan untuk freelance karena kalau tetap kerja itu waktu liburnya nggak cocok. Karena kan aku kemarin kerjanya di tempat yang Sabtu Minggu tetap masuk ya. Iya. Sabtu Minggu tetap masuk. Jahat itu tempat kerja. Tempat kerja apa? Nah, itu. Pusat perbudakan. Karena saya tidak menjadi budak di situ. Ngomong-ngomong ini kita hari Minggu loh. Kita hari Minggu. Ini jadi budak jam 10 malam kita masih di kantor. Ngerjain project nih. Ya. Itu sih karena kemarin lebih karena kebutuhan buat ketemu istri itu ya. Istri. Jadi ya udahlah, akhirnya mengalah untuk karena istri kan ASN ya, nggak mungkin dia disuruh-suruh untuk libur sewaktu-waktu, jadi ya saya mengalah saja. Iya, jadi buat konteks, Mas Danu ini kebetulan menikah dengan ASN asal Magelang yang bertugas di Bandung ya. Dan ya karena ASN kan kerjanya formal ya. Iya. Sementara Mas Danu kebanyakan kerjaannya proyeknya itu ada di Jogja dan di Jakarta. Jadi memang kalau misalkan Mas Danu seperti dulu kerjanya full time itu buat ketemu sama istrinya tuh agak susah. Sementara ya namanya pada saat itu kan kerjaan kan agak repot ya. Mas Danu pindah kerja ke Jakarta atau ke Bandung agak ribet. Sementara istrinya yang ASN stay di Bandung, harus stay di Bandung, mau minta mutasi apa yang ribet, makanya milih jadi freelance supaya lebih fleksibel, bisa nyamperin istri ya. Nah ini menarik, biasa kan orang pas nikah itu nyari kerja tetap ya. Nah ini mana ninggalin kerjaan tetap, ini gua nggak tahu antara brilian atau goblok kan. Gitu, tapi so far enjoy. Okay. Ya dinikmati. Ya namanya rezeki yang bisa datang dari mana aja. Kata orang sih gitu. Kalau kata Haka, rezeki datang setiap saat. Ada fotonya kan? Ada fotonya. Nah, jadi kebetulan Mas Danu ini istrinya ASN di salah satu instansi pemerintah yang bertugas untuk menangani ya, mengawasi, mengedukasi, mencegah
menindak nggak ya? Menindak enggak sih. Nah, nanti suruh Ya, yang nggak tahu, nonton cari cari aja tahu lah. sendiri ya di Google ya. Tapi intinya Mas Danu ini istrinya boleh disebut ya nama instansinya? Boleh. Boleh. Bener, nggak apa-apa. Ya bagian Tahu tahu hilang aja tahu Danu hilang karena menyebut nama instansi di sebuah enggak sih, itu bukan podcast instansi tidak yang terkenal. terkenal lah. Ini podcast ini ditunggu-tunggu loh. Hah? Setelah berapa tahun? Lo Mas? gombal lo, kira lagi ada kerjaan sama gua aja bilang podcast itu tunggu-tunggu, kampret. Ya, jadi Mas Danu ini istrinya di BNN. Jadi setiap sebulan sekali itu Mas Danu ke Bandung untuk tes urin. Untuk Cek tes nih. urin ya. Nah, apa namanya? Nah, berarti kalau lo LDR gitu kan dari sebelum nikah kan LDR. Ya. Setelah nikah masih LDR juga. Terus apa bedanya? Kan kalau misalkan sebelum nikah lu bisa gitu dengan kerjaan tetap, ketemunya sekali-sekali sebulan, ya setelah nikah apa bedanya? Ya, bedanya lebih fleksibel aja sih waktunya. Lebih fleksibel, Lebih lebih lama. bisa lebih lama Apanya lebih lama? di ketemunya. Oh, ketemunya lebih lama. Ketemunya lebih lama. Ya, contoh kemarin ya sebulan. Sebulan dinafkahi istri. Tapi asli ngomongin masalah kerjaan kosong ya. Kita kan kebetulan ada di industri yang Iya. memang dengan apa namanya isu efisiensi ini terdampak. Nah, gua aja yang kerja tetap terdampak gitu loh. Project berkurang, Iya. klien-klien juga ya berkurang gitu. Walaupun sebenarnya kemarin kan di awal tahun kita anomali ya. Biasanya Iya. kita Januari kosong, Februari kosong, kemarin penuh gitu. Desembernya zong. Gitu. Dilanjutkan itu sedih tuh Sedih ya. untuk akhir tahun dengan ya gitulah. Udah jangan nanti gue berkaca-kaca lalu jangan bahas itu udah lah itu udah lewat lah ya. Nah cuman selama jadi freelance nih Mas Danu kan sebenarnya freelance di Jogja, freelance di Jakarta, kadang ngerjain event A, event B, kadang ngerjain outing, kadang ngerjain jadi fasilitator pelatihan juga, banyak handle program-program yang bonafit. Kalau dari pengalaman Mas Danu, misalkan nih ada yang nggak sengaja di feed-nya muncul terus nyampe ke menit ini nih, terus penasaran kalau jadi freelance itu gimana biar awet jadi freelance, maksudnya kerjaannya datang terus, yang nawarin datang terus, terlepas dari ini lagi ada kita kan lagi anomali ya si efisiensi ini, cuman ada nggak sih tips biar jadi freelance yang awet? Apa ya? Ya, Harus brewokan tuh tes urin rutin. apa ya tips trik sebagai freelance yang awal. Harus jadi penggemar dari klub papan bawah yang udah peringkat 15. Ya, kalah lagi nih 2-0. Kalah 0-2 di kandang masih ditonton juga, gue nggak ngerti gitu kan. Ya, semoga besok Europa League menang lah. Biar masuk Apa GCL. berdoa aja terus. Karena gue nggak suka Apa ya ya? sama klub ini ya. Kalau- Gua ya jadi apa yang bikin seorang freelancer bisa awet, bisa banyak dapat kerjaan. Awet ya ini sih lebih ke banyaklah berjejaring, kenal banyak orang, itu juga membantu. Jadi Spider-Man. Ya Spider-Man bisa, atau karena berjejaring ya kita sambil enggak. Ya sambil kenalan banyak orang sih. Jadi kita kayak apa? Ketika di lingkungan baru jangan malu buat Buat kenalan, podcast. buat menjilat tuh. Jangan, nanti ada Enggak. mantan Ya. mitra kita. yang Ini sih tersinggung. lebih ya banyak kenalan, belajar. Karena ya kalau kita selami dunia freelance, terutama IL ya, itu kan nggak cuma IL tuh melulu- apa? IL atau experiential learning. atau Experiential learning apa? belajar. Mana tahu yang nonton nggak tahu Apa ya? experiential learning. Belajar dari pengalaman. Nah, kan banyak hal tuh. Kalau kedengeran Widi diomelin lu belajar dari pengalaman apaan belajar dari pengalaman? Belajar dari berefleksi. Oh, iya. Merefleksikan apa yang kita alami atau yang kita rasakan gitu ya. Iya. Nah, dan apa ya? Bukan memperbaiki ya, merefleksi terus Coba lebih baik lah ya. betul, lebih baik lah. Kalau di dunia IEL ini kan tuh jadi bingung saya ngomong apa. Ya banyak belajar sih. Banyak karena nggak melulu hanya outbound yang kalau dulu kan aku
mengawali dari outbound yang konvensional ya. Yang Kalau kopi di Jogja, susu. kopi susu, halo hai. Cuma kan ternyata tidak hanya itu ya. Kalau Banyak sekarang hal yang apa? Outbound, assalamualaikum, waalaikumsalam. astagfirullah. Dia fase loh sekarang istighfar loh. Ya itu apa banyak ya kita harus belajar banyak hal, belajar membuka wawasan. Jadi nggak cuma melulu di situ aja, tapi mau untuk membuka diri lah. Ya karena kalau dulu ketika di awal outbound saya taunya cuma halo hai, nemenin peserta, repeat setiap hari seperti itu. Tapi ternyata kan oh ada yang namanya program development edukasi yang itu butuh skill yang berbeda karena kalau di rekreasi aja kan mungkin hanya segitu-gitu aja ya. Tapi kalau kita mencoba untuk belajar edukasi, development itu kan selain menambah skill, menambah wawasan, menambah pendapatan juga karena kan rate-nya pasti Yang bener. Itu. Kenapa saya jadi freelance itu? Karena lumayan lah dari freelance ini ya bisa buat bolak-balik ke Jogja, Bandung, bisa buat ya paling nggak nabung-nabung lah buat keluarga kan. Itu juga lumayan lah. Tuh, ya banyak belajar, walaupun ketika di Bandung mungkin aku nggak kenal terlalu banyak ini ya. Tapi ketika ke Jakarta, ketika di Jogja, otomatis kan ketemu banyak banyak provider lain, mengenali mereka seperti apa. Itu sih. Kalau pengen awet menurutku itu sih. Jangan malu buat membuka diri. Ya kadang kalau ke Jogja bikin story OTW Jogja nih ya. Oh itu sebenarnya nyari kerjaan Nyari ya? kerjaan. Nyari kerjaan. biar kalau ke Jogja. Iya. Lagi di Jogja nih. Danu lagi ada di Jogja, ajak kerja. Ya. Oh. Ya. sih. Gue sering tuh bikin story OTW Jogja, pasang story lagi di kereta. Kan Tapi nggak ada yang ngajak. kemana diajak lo kemarin? Ya alhamdulillah, akhirnya ada yang tobat kan dari teman-teman Jogja. Alhamdulillah sudah ada 2-3 provider yang mulai ngajak ya. Semoga itu jadi awal ya. Karena jujur gue juga lagi belajar gimana jadi freelance yang baik. Karena gue dari dulu tuh lebih banyak kerja buat satu perusahaan. Kalaupun pindah ke perusahaan lain ya gue fokus di perusahaan itu. Jarang ngambil side job di luar kerjaan. Jadi gue dalam hal ini untuk jadi freelance gue belajar banyak dari Mas Danu. Tapi pernah nggak punya pengalaman yang menyebalkan selama jadi freelance nih di selama periode Mas Danu bekerja? Mungkin dulu sebelum tetap jadi freelance, terus sekarang jadi freelance di 2-3 tahun terakhir, ada nggak punya pengalaman yang pas jadi freelance itu dirasa paling menyebalkan? Selain diomelin sama gua ya, itu nggak usah lo bahas di sini, gitu, jangan curhat di layar, gitu. Selain ada nggak pengalaman tidak menyenangkan yang pernah ketemu atau menyebalkan atau yang, aduh kok gini amat sih nyari nafkah gitu loh? Apa ya? Wah itu Nggak pernah. biar jadi pribadi aja lah itu bahaya itu. Kok bahaya? Bisa mengganggu freelance saya. Lu nggak apa-apa kan kita tidak menyebut pihak-pihak apa, cuman pernah ada pengalaman ketika saya menerima perlakuan ini, kondisinya begini-begini. Enggak sih kalau itu ada nggak? ya sih, tapi sejauh Tapi ini kalau nggak mau cerita nggak apa-apa. aman sih sejauh ini ketika Sejauh ini aman. freelance dengan karena Ini bukan jawaban aman tapi ya. kalau di Jogja kan temennya itu aja ya. Jadi katanya nyari teman baru, kan sekarang temannya itu aja. Kamu seperti katak dalam tempurung dong. serba salah. Ini takut saya kalau itu ya. Iya lanjut. Tapi nggak apa-apa sih kayak ya kalau pengalaman nggak menyenangkan ya mungkin contohnya ini ya sebelum kegiatan kita nggak di briefing dengan jelas. Jadi ketika alhamdulillah bukan gue berarti ya. Bukan. Ya adalah mungkin besok kegiatan tapi kok belum ada briefing. Tapi briefingnya tuh cuma sekilas tapi kan kita jadi bingung ya. Ini mau seperti apa walaupun mungkin sama kok kayak biasanya. Nah, kan ini biasanya tuh dengan padahal klien kan berbeda itu kan beda. luar biasa ya.
Enggak juga. Saya Biasa keluar. biasa di luar sih. Biasa di luar apa biasa keluar? Bisa keluar dari Bandung ke Jakarta, ke Jogja. Tapi di dalam sih. Oh enggak nih. Di dalam Jakarta, dalam Kalau Adi di Jogja. kuping. Di kuping. Ya itu sih apa ya? Ya paling Ada kurang- kerjaan tapi briefnya nggak jelas nggak lah gitu. jelas, kurang jelas lah. Ya mungkin karena keterbatasan waktu. Ya pernah ya ada pernah salah informasi gitu ya. Lokasi. Besok lokasinya di sini. Di tempat A gitu ya. Udah nggak usah ngelirik, kalah dia 2-0 di kandang sendiri. Matiin aja lah. Jadi kayak pernah besok event di lokasi A. Oke, jam berapa? Jam segini. Datang. Duh, kok masih sepi. Teman-teman datang. Loh, kok sepi? Ternyata beda. Goib, hantu, Ternyata kliennya bukan. lokasinya bukan di situ. Hah? Jadi Kok bisa? jadi ada bukan satu lokasi sih. Namanya sama. Tapi lokasinya berbeda. Itu punya salah satu Kayak ayam berkah rahmat tadi. Ayam Bakar Ramal kan tadinya di yang sini. Taman Melawai. Ada lagi satu Ada lagi. satu lagi. Iya. Dan itu ternyata dari kliennya juga cuma informasiin di sini nih. Tapi karena tidak dikomunikasikan dengan baik, mispersepsi, jadi di tempat yang biasanya. Tapi ternyata itu beda tempat. Itu sih kayak gitu itu kan cukup Padahal apa ya? sebenarnya sepele ya nama lokasi ya. Lokasi. Tapi kan Tapi itu bisa skip. karena kebetulan di Jogja dan jaraknya Jogja itu kan nggak terlalu luas ya. Dengan jarak Jomelin 1 jam kan? Sultan kalau denger lo. Dengan jarak 1 jam kan masih bisa dilalui lah tanpa macet, tanpa ini. Kalau di Jakarta kan mungkin dengan jarak segitu bisa tuh 2 jam jadi 3 jam itu sih. Sejam dari sini baru nyampe Mana? Semanggi. Semanggi. Saya coba Bandung 2 jam. Mas Panco baru sampai Depok. Tahu dong jadi semua rumah gue di Depok. Hah? Iya. Tapi lagi itu akhirnya kekejar. Akhirnya kekejar Ah. dengan tergopoh-gopoh, bukannya tergopoh-gopoh ya? Dengan kayak apa? Bingung. Karena kita nggak tahu lokasinya di mana, cuma mengandalkan Google Map. Ya udah, siapa di depan, siapa, yuk kita berangkat. Ya udah, akhirnya bisa dilalui dengan sampai sana, cuma istirahat bentar, nata, langsung mulai. Ya untungnya waktu itu si klien ada acara internal, jadi ada waktu lah buat prepare segala macam. Tapi kan itu lumayan mengagetkan ya. Katanya di sini, loh kok di sini? Itu sih. Itu kalau yang lain mungkin ya ada besok event H-1 di cancel. Banyak juga keluhannya. Padahal tadi mau nyebut satu ya susah, tapi ternyata banyak ya. Banyak sih sebenarnya. Cuma saya kan H-1 di cancel. ada. Kayaknya aku pernah juga. Kayak kita kayaknya sama mungkin. Iya, Yang ini bukan. Yang lo sebelum beli tiket travel itu kan dari Bandung mau ke Jakarta atau nggak jadi. Nggak jadi ya. Tapi ternyata jadi. Kitanya doang nggak ikutan. Aduh. Itu namanya kita nggak awet berarti dong. Itu bahaya tuh. Iya. Ya kayak gitu sih ya. Mungkin jadwal komunikasi antara si pemilik Iya. kerja dengan provider atau klien ya. Nah, itu kan ya dinamika freelance kan. Oh ya udahlah. Nah, terus ya namanya tantangan mah di semua profesi ada. Freelance mau tetap ya ada, kerja lapangan, kerja kantoran ada, tapi ya dihadapi aja lah ya. Dihadapi karena udah jadi pilihan untuk Gak apa-apa bahasa Jawa boleh ya nggak usah ya nggak usah udah pusing. kita mengabdi di sini gitu ya, bukan mengabdi ya, kita bekerja di sektor ini ya, itu yang ya udah kita jalani dengan sebaik mungkin. Anjay, Anjay. jalan sebaik mungkin. Itu sih. Nah, terus kan tadi Mas Danu ngomong soal fleksibilitas ya. Ya dengan jadi freelance, lo bisa ketemu bini lo lebih gampang, lebih mudah gitu. Tapi sebenarnya gue penasaran sih, lebih mudah, lebih gampang. Tapi kan pas lo di Bandung ketemu bini lo, pagi bini lo jam 7 udah berangkat kerja, pulang baru malam. Lo seharian itu ngapain? Ya, saya jadi full time bapak rumah tangga. Enggak sih. Apa yang dilakukan? Ya, banyak isi air pump yang masih benerin air pump, benerin ini ya
cari kesibukan lah. Kalau nggak ada kesibukan ya tidur. Enggak ya? Enggak sih. Ya lebih apa ya? Ya nggak ada yang Mencari kesenangan mencari pribadi. kesenangan pribadi, nonton film nggak ding. Film apa? Film yang itu tuh. Oh, latihan buat pas istri pulang. Oke, Ya, itulah. Nah, terus tadi kan balik ke fleksibilitas. Sebenarnya gue nggak ingin membahas apa yang lo lakukan gitu. Lo ngisi air pump siang-siang, gue nggak mau tahu gitu. Cuma maksudnya ngomongin soal fleksibilitas. Tadi kan sebenarnya jadi freelance itu kadang kita bisa ngatur libur dan Ya. lain-lain. Tapi saat ini hari Minggu 11 Mei jam setengah 11 malam. Ini kita iseng ngobrol ini karena kita masih banyak kerjaan, tapi kita agak sedikit jenuh. Jadi kita abis ini kita kerja lagi gitu loh. Lanjut. Hari Minggu jam setengah 11 malam di kantor kerja. Nah, menurut lo tuh gimana ngomongin soal fleksibel? Apa iya hanya karena lo bisa ngatur libur, lo kadang akan sibuk banget, kadang akan lowong banget. Tapi apa iya kita harus sampai jam 11 malam gini masih ada di kantor? Kerja gitu. Ya karena udah dibayar. Hati-hati jawaban Anda. Gak ada hubungannya, belum dibayar. Belum dibayar ya. Karena udah berkomitmen ke project ini sih. Jadi Ah. gimana caranya kan kita harus mensukseskan project ini gitu ya. Apalagi kalau yang ini kan project yang udah disiapkan dari berapa? Bulan November? Desember kita udah ngedraft program. Ngedraft program. Cukup panjang persiapannya. Akhirnya berjodoh ya. Jodoh Alhamdulillah, puji Tuhan. ya kan udah komitmen di sini ya, gimana caranya kita menyiapkan project ini dengan baik lah. Ya, kan harus disiapkan dengan baik, apalagi udah mendekati hari H ya, jadi banyak hal yang harus disiapkan. Kayak tadi nyiapin barang, nyiapin program, nyiapin apa yang mau digunakan untuk di hari H itu kan Ya. nggak bisa yang hanya pagi aja dikerjain. Ya. Bahkan itu butuh waktu ya Ya. untuk mensukseskan acara. Dan itu semua Ya, butuh harus komitmen ya. komitmen dan harus ini sih siap untuk waktunya tersita untuk ini sih. Iya, jadi gua sama Danu sama beberapa teman yang lain ada ya yang pernah muncul di Going Solo ini juga, kita lagi ngerjain sebuah project yang tadi tuh udah dibilang perencanaannya udah dari lama. Ya ketok palu berjodohnya baru kemarin ya, bulan awal April itu. Tapi ya ternyata kalau ngomongin komitmen jadi freelance juga butuh komitmen gitu. Jangan menganggap bahwa karena punya kerjaan tetap itu adalah bentuk komitmen gitu. Orang yang jadi freelance itu karena nggak berani berkomitmen, salah banget. Karena kita justru ada di sini, kita tidak ada orang yang bisa kita jilat, kita tidak punya atasan buat dijilat gitu kan. Kita tidak bisa kelihatan sok rajin atau apa, tapi karena memang ada kebutuhan dan tadi balik lagi kita udah komit mau jalanin ini, ya udah kita ada di sini. Dan ya suka nggak suka ya kita udah mulai, kita harus sampai akhir. Dan itu komitmen itu berlaku untuk mau yang tetap, mau yang freelance kayak Anda gitu. Ya, Anda itu juga berlaku. mulai freelance, Anda juga. Saya juga mulai cari side job ya. Cuman ya ketika itu ya kita mesti siap. Walaupun kita tahu nih malam ini kita nginep di kantor, tapi kasur cuma ada satu, orangnya ada dua. Gitu ya. Tapi ya itulah namanya roda kehidupan ya. Ya balik lagi kalau kan kayak Mas Ponco kemarin ke Bromo dengan posisi pilek gitu ya. Bukan karena komitmen, ya udah mengiyakan. Betul. Komitmen terakhir gue lihat kalau KBBI itu BU. Kata halusnya sih komitmen ya. Enggak. Gue komitmen kok. Karena ya kebetulan gue juga di 6 bulan, 8 bulan terakhir gue lagi belajar jadi freelance dan alhamdulillah mulai ada yang panggil-panggil. Dan kemarin tuh sempat tempo hari ada satu kerjaan di Bromo, kliennya dari Bali. Itu kondisi berangkat udah nggak fit. Kebetulan employer gue adanya di Jogja, nyampe Jogja itu sakit, sesakit-sakitnya.
Terus kita berangkat, naik mobil, gue dalam kondisi sakit, dalam kondisi nggak fit. Dilalahnya pas kegiatan itu gue sehat, nggak sakit, nggak celeng, nggak teler. 30 menit setelah kegiatan lagi packing mau pulang, gue ambruk lagi. Dan itu berkepanjangan tuh sampai abis itu sampai 3 minggu ya. Cuman emang, ya itu mungkin itu ya bentuk komitmen ya. Tapi ya intinya sih apapun yang kita pilih, kalau udah kita pilih ya kita jalan dengan sepenuh hati, dengan baik gitu. Oke lah Mas Danu lah, thank you buat obrolannya, buat jilatan-jilatan halusnya gitu, makasih ya. Moga kita masih bisa awet bermitra, bermitra berteman sama keluarga, karena rekan-rekan kita yang menyebut dirinya mitra udah pada mental-mental nih. Ya berkeluarga, itu kan jadi akhirnya kan pada akhirnya kan teman-teman ya karena jadi saling kenal satu sama lain, jadi keluarga lah. Ya keluarga yang ya bermitra, keluarga yang bermitra. Jadi boleh tuh. Oke, kita mesti kerja lagi. Jadi thank you buat yang udah nyimak sampai sini. Moga ada manfaatnya, walaupun gua nggak gitu yakin ya. Gue juga nggak yakin ada yang nonton sampai menit ini, tapi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bisa. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Shalom. Shalom.